Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan menebah dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Adik-adik, orang-orang muda, Bapak Ibu, Oma Opa yang terkasih dalam Kristus. Pada zaman ini yang namanya godaan untuk memamerkan keunggulan apapun bentuknya itu begitu mudah terjadi. Sebagai jalan itu begitu licin. Saya sebetulnya juga tidak merasa nyaman karena pada umumnya yang namanya mimbar itu juga adalah jalan licin. Sebuah tempat yang penuh godaan, menganggap dirinya paling benar, dan orang lain itu harus diajari. Dan itu apalagi imam gitu kan, lalu harus khotbah gitu kan, seolah-olah yang lain itu tidak tahu apa-apa, dia tahu paling baik gitu. Nah, godaannya banyak. Kalau kita amati beberapa minggu yang lalu, Injil-Injil yang dibacakan dalam gereja pada hari Minggu adalah ajakan Yesus untuk menempatkan diri kita sebagai hamba. Jadi mungkin masih ingat ya, dalam bulan ini dari minggu, setiap minggu itu. Kata yang sangat ditekankan oleh Yesus dalam beberapa perikope itu adalah ajakan agar menempatkan diri kita di hadapan Allah itu sebagai hamba. Ini susahnya bukan main. Nah sekarang tidak sekedar hamba, tetapi mengakui sebagai pendosa. Lebih susah lagi. Tapi inilah jalan yang ditawarkan Yesus kepada para muridnya. Adik-adik, para orang muda, Bapak Ibu sekalian, Oma Opa. Dulu itu ada seorang bekas katekis yang setelah tidak mampu lagi mengajar, dia itu hari-harinya dipakai di warungnya yang kecil, menjual rokok, permen, barang-barang seperti gerobak itu. Kalau tidak ada orang pembeli, paling dia yang ngobrol dengan orang-orang di sekitar situ. Tetapi ternyata dia itu banyak didatangi banyak orang, karena kalau ngobrol dengan dia itu seperti menemukan sesuatu, merasakan ada tuntunan, ada penyemangat, merasa ada sesuatu yang membantu orang untuk menjadi bersemangat kembali dan menjadi ingin mendekat kepada Tuhan. Dan ini dikenal oleh orang-orang di sekitarnya, RT, RW, orang-orang sekampung mulai kenal. Suatu saat ada seorang romo, dosen kitab suci, itu ingin bertemu dengan bekas katekis yang sudah lanjut usia ini. Dia bertanya kepada orang-orang di sekitar, di mana tempat Bapak jualan rokok itu, yang adalah bekas katekis itu, yang terkenal itu. Lalu dia punya kesempatan untuk bertemu dengan Bapak ini. Romo ini dengan penuh semangat, dengan penuh kegembiraan, lalu mulai bercerita tentang teologi, tentang para malaikat, tentang para kudus, tentang jalan menuju surga dan segala macam itu. Dan katekis
ini, bekas katekis ini hanya diam saja. Kadang-kadang hanya menjawab iya. Oh begitu ya Romo. Iya, hanya itu yang diucapkan, tidak ada komentar, tidak ada tanggapan apapun. Sampai akhirnya Romo ini merasa sudah cukup berbicara dengan bekas katekis itu, dengan merasa agak tidak nyaman di hati ketika dia mengingat kembali bahwa yang dikatakan oleh katekis ini hanya iya dan oh begitu ya. Iya dan oh begitu. Tidak ada tanggapan apa-apa. Setelah pergi, dia cerita kepada beberapa tetangga di situ. Kenapa katekis ini kok tidak omong apa-apa, hanya diam saja dan paling-paling ngomong iya. Oh begitu. Dan Romo ini menjadi sedih. Sedikit marah, kok merasa tidak ditanggapi gitu ya. Lalu dia cerita kepada orang-orang di sekitarnya dan menyampaikan kekecewaannya. Lalu orang-orang di sekitar itu datang kepada bekas katekis ini, menyampaikan kekecewaan Romo ini. Kok tidak ditanggapi, ada apa? Apakah Bapak marah atau kecewa atau tidak berkenan pada kehadiran Romo? Lalu bekas katekis itu dengan tenang, kalem menjawab, lah Romo itu berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang malaikat, tentang surga. Saya belum mengalami itu semua. Kalau Romo itu berbicara tentang orang-orang yang bergulat setiap harinya dengan penderitaan, kesulitan, dan dosa-dosa, saya akan bisa menanggapi. Karena dia tidak bicara tentang kehidupan sehari-hari, penderitaan, dosa, dan sekitarnya, ya saya diam saja. Itu disampaikan kepada Romo itu, dan syukur pada Allah. Romo itu lalu menangis, menyesali, oh aku jatuh dalam kesombongan rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, jalan licin itu begitu banyak. Flexing adalah sebagian dari apa yang menjadi begitu kita, masyarakat kita itu gegap gempita gitu ya. Pamer tasnya apa, jamnya apa, berapa miliar gitu ya, atau apapun gitu ya. Tetapi itu semua tidak menuntun hati pada sebuah ruang yang mendamaikan jiwa. Apa yang disampaikan oleh Yesus adalah sebuah ajaan untuk memasuki ruang yang memungkinkan kita sadar sesadar-sadarnya siapakah diri kita itu di hadapan Allah. Dan itu justru mari kita belajar menjadi manusia. Sebelum kita bicara tentang surga, langit, dan para kudus, marilah kita belajar menjadi manusia biasa yang bergulat dengan kesulitan-kesulitan kita, yang bergulat dengan anggota keluarga kita sendiri, bagaimana bisa tetap beriman, bagaimana kita bisa tetap hidup, bagaimana kita bisa saling memahami, bagaimana kita tidak saling menyakiti, dan lain sebagainya. Sebagai bentuk-bentuk kenyataan kedosaan yang ada di dalam diri kita, di dalam anggota keluarga kita. Dengan menyadari bahwa kita ambil bagian dalam penderitaan, dalam perjuangan orang-orang di dalam keluarga kita karena kedosaan kita.
itu justru jalan menuju kerendahan hati. Jalan menuju hidup dengan realistis. Oh, ini yang aku alami. Maka menjadi baik, penting bagi kita semua, siapapun, untuk tidak menengadahkan diri kita ke langit saja. Tetapi mari kita arahkan hati kita, mata batin kita kepada anggota keluarga kita. Apakah pasanganku, apakah saudara-saudariku, apakah orang tuaku menderita atau sakit atau sedih karena kesalahanku. Kemampuan menangkap ini akan menjadi kekuatan melangkah untuk berdoa di hadapan Allah dengan mengakui diri terbuka. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Karena dosa selalu mempunyai dimensi sosialnya. Tidak hanya soal diri sendiri, tetapi aku berdosa biasanya terhubung dengan penderitaan yang kita timbulkan bagi orang-orang di sekitar kita. Maka kita pandang anggota keluarga kita, pasangan, bapak ibu kita, kakak adik kita, teman-teman sekerja kita, teman komunitas, teman pelayanan. Apakah di sana aku menciptakan dosa dan menciptakan sakit? Dan itu saatnya menuntun kita untuk dengan rendah hati menebah dada dan berkata kepada Allah, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.